Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ini adalah Eyang Sudanco. Jadi seperti itu. Beliau telah menceritakan terkait map yang tersimpan dalam kamar Insinyur Soekarno. Map itu tersimpan rapi, tidak boleh dibuka kecuali nanti di tahun 2025. Itu pesan Soekarno. Dan ketika kita melihat sejauh ini apa yang dipesankan Presiden Soekarno itu begitu jelas dan tegas. Hal ini dipesankan kepada Presiden Soekarno untuk Presiden 2025, yang artinya adalah pesan Presiden Soekarno untuk Presiden Prabowo Subianto. Jadi seperti itu. Latar belakang beliau, Mbah Eyang Sudanco, adalah seorang pembantu di kepresidenan Soekarno. Jadi seperti itu. Di sebuah kamar yang dirahasiakan, yang dilabeli dengan, yang dibubuhi dengan tembok bata merah, ungkap dari Eyang Dangko. Dan yang mengherankan lagi, yang bikin kita gregetan dengan para kabid dobolowi, Eyang Sudanco ini begitu menahan begitu geramnya tingkah laku antek penjajah Belanda yang saat itu notabene adalah Arab. Ternyata Arabnya juga palsu. Jadi seperti itu. Kebiadaban para kabid memang hampir 1 abad lebih di Nusantara, tapi tidak ada yang membongkar kebusukan dan kebrobrokan dari klan Ba'alwi. Dan hari ini Nusantara sedang marah, dan dengan PWI Laskar Sabilillah mengembalikan marwah Nusantara, mengembalikan marwah jati diri bangsa hari ini adalah satu jalan lawan para pemalsu nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari Eyang Dangko ini bisa kita gambarkan begitu parahnya para antek penjajah Belanda. Dan saat itu memang Belanda meninggalkan satu, Belandanya sudah diusir oleh Nika, dan meninggalkan satu, yaitu adalah budak atau jongosnya para Belanda dalam hari ini terus menggelorakan di Nusantara. Mereka membuat makam palsu, mereka membuat sejarah palsu, mereka memalsukan pahlawan-pahlawan Nusantara yang Eyang Sudanco sendiri sangat geram sebetulnya, sudah lama menahan emosi itu. Dan saat itu bisa kita dengarkan begitu geramnya Eyang Sudanco ini. Memang sifat para kabid, di samping mereka antek penjajah Belanda seperti Usman bin Yahya, itu cukup jelas bahwa Usman bin Yahya telah menerima penghargaan gambar singa dari Belanda, Inggris. Jadi seperti itu. Dan begitu ketika kita melihat apa yang dilakukan Usman bin Yahya dengan menggelorakan, menolak
para pelaku yang melawan penjajahan Belanda. Artinya Utsman bin Yahya ke Indonesia memang dibawa oleh Belanda dan bekerja untuk Belanda. Hingga di Batavia membuat slogan, siapa yang melawan Belanda itu adalah pengkhianat. Inilah yang apabila kita dengarkan penyampaian Eyang Dangco ini hampir sama dengan apa yang dilakukan para antek penjajah Belanda. Maksud saya seperti ini. Jadi apa yang dirasakan oleh Eyang Dangco itu sama rasanya seperti apa yang dirasakan oleh para pejuang Nusantara hari itu. Hegemoni mereka mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjadi mufti Batavia, padahal hegemoni mereka menggembosi perjuangan pahlawan-pahlawan Nusantara seperti Mbah Hasyim Asy'ari cukup jelas dan tegas diterangkan dalam kitab Istiqomah itu. Dan Eyang Dangco sendiri merasakan begitu getirnya ibunya yang diperkosa oleh para Khabib Dobolowi. Artinya apa yang dilakukan oleh para Khabib hari ini seperti Bahar, seperti Rizik, Aldu, dan Toha bin Yahya yang ada di Cirebon, dan lain sebagainya. Ini terah miris. Yang di atas memang seolah-olah tidak tahu dan ditimang-timang dengan berbagai proyek yang menipu. Ini pusat harus tahu, presiden harus tahu kondisi yang semestinya sama apa yang dirasakan oleh Eyang Dangco saat itu. Bisa kita dengarkan penyampaiannya. Selamat sore kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya adalah pelaku sejarah, yaitu perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Saya tidak mengaku-ngaku, tapi saya ada bukti. Saya adalah pelaku sejarah. Dengan saya melihat video-video di YouTube bahwa bendera merah putih itu katanya dirancang dari orang Arab. Bhinneka Tunggal Ika dari orang Arab. Semuanya dari orang Arab. Orang Arab itu di negara kita itu sejak dulu itu tidak ikut berjuang membela NKRI, membela Indonesia. Justru orang Arab itu adalah yaitu mendukung kegiatan Belanda. Jelas, karena apa? Orang Arab itu berdagang, memberikan pakaian-pakaian, tekstil, kain-kain yang baik diberikan kepada Belanda. Sehingga sama Belanda itu begini. Tapi sama orang Jawa, orang pribumi, tidak ada sama sekali. Begitu loh mengaku ikut merintis negara kita. Seperti yang dibuat membaca teks proklamasi Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Itu kan tanah rumahnya orang Arab. Orang Arab itu dapat hadiah dari Belanda. Karena Belanda itu kalah, pulang, terdesak oleh Jepang dan kaum sekutu. Diberi hadiah rumah di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Setelah Belanda pulang, itu dikasihkan pada Arab dan ditawar-tawarkan sama Arab. Tapi yang membeli itu adalah Bung Karno sama Bung Hatta
berunding. Bagaimana? Ya. Ya itu Bung Karno dibeli sama orang Arab itu. Nah, lalu saya jadi tukang kebunnya di sana kok. Iya. Maka di situ ya sekarang saya tunjukkan kalau memang belum ketemu. Di rumah Pegangsaan Timur 56 Jakarta, di situ ada kamar kosong. Kamar itu dikelilingi dengan batu merah. Saya yang pasang batu merah itu. Di situ ada lemari besi. Tidak tahu sekarang ketemu atau tidak. Lemari besi. Di dalam lemari itu ada dokumen-dokumen milik Bung Karno. Ada satu map pesan. Tidak tahu ada sembunyi apa yang tersembunyi Bung Karno itu. Jangan dibuka sebelum tahun 2025. Nah sekarang sudah waktunya. Sudah waktunya ini ya. Sekarang sudah waktunya. Baru ingat saya Agustus ini. Ya, biar diketahui bahwa di rumah Pegangsaan Timur 56 Jakarta, di situ ada kamar kosong yang dikelilingi dengan batu-batu merah. Nah, saya dulu yang menjaga situ. Tidak tahu apa isi daripada map itu. Jangan dibuka sebelum tahun 2025. Itu mungkin untuk presiden yang sekarang ini yang bukanya. Mohon kalau belum diketahui, mohon. Di situ ada instruksi apa Bung Karno, saya tidak tahu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Memang saya gitu. Kalau saya muncul akan terbuka kemakmuran bangsa. Apa? Munculkan saya. Akan muncul pula kemakmuran bangsa. Karena apa? Saya tahu di mana sumber daya alam. Dari Sabang sampai Merauke, walaupun sebentar pernah saya injak. Maka saya sampai begitu merdeka. Saya dijadikan Menteri Pertahanan, saya tidak siap. Saya lang-lang buana. Sehingga saya tidak dijadikan veteran. Dan saya tidak mendapat gaji sampai sekarang. Saya tidak dipedulikan. Bicara saya dianggap orang pekun. Karena usia saya sudah terlalu tua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, percaya atau tidak kepada saya sebagai umat Islam. Apabila kata-kata saya tidak sesuai dengan kenyataan, saya tidak diaku umat Muhammad. Saya sebagai orang Islam. Ayo, bagi yang tahu, rumah saya di mana-mana ada. Saya tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Begitu, saudara. Saya sumpah saya. Atau sekalipun saya. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan apa yang saya ucapkan, bawa saya di bawah Tugu Monas. Tembak sekalipun di situ. Dan tanam di situ untuk tumbal negara ini. Negara masih keso. Di perjuangan begini masih sahut maut. Memang Bung Karno pernah berkata, lawan yang paling berat itu adalah lawan bangsanya sendiri. Ya sekarang ini sudah. Sekarang ini. Bagi yang mengaku-ngaku Bhinneka Tunggal Ika, yang mengaku, ya ada ceritanya. Merintis Pancasila, merintis lagu-lagu, ya itu bendera merah putih. Itu katanya orang Arab itu sudah sini. Sejak dulu, saya jelas-jelasan. Istri saya itu, bukan istri saya. Ibu saya itu pernah diperkosa dengan orang Arab. Jadi saya jengkel sama orang Arab. Ibu saya adalah istri dari Bupati Blitar sini. Bupati yang pertama. Masih ada saya, dikawin Bupati Blitar. Dengan lengah Bupati Blitar, istri saya dirayu-rayu sama orang Arab. Sehingga diperkosa, ketahuan sama saya. Jelas itu fakta, itu bukan cerita, itu bukan dongeng, itu nyata. Saya punya orang tua, Rahayu namanya. Sekian, terima kasih, dan berita selanjutnya kita siap tunggu. Merdeka. Itulah yang disampaikan oleh Eyang dan Co. Jadi bisa kita kuliti bahwa apa yang dimaksud orang Arab itu jelas adalah para kabib jongos Belanda.
Begitu kejamnya para kabib di Nusantara, mereka suku pendatang, tapi ingin menjadi raja di Nusantara. Ini menjadi catatan besar sejak Insinyur Soekarno merasakan hal itu hingga G30 SPKI 1948 sampai 1965. Begitu bahayanya para kabid PKI, yang jelas seperti itu. Di Jakarta memang tidak kelihatan, tapi di daerah begitu kejamnya para PKI, Aidit musuh, begitu kejamnya di Madiun, kiai kampung, kiai yang ada di desa, santri-santri, itu banyak yang dibunuh karena dianggap sebagai pengkhianat di Indonesia dengan slogan berbagai propaganda yang dilakukan oleh Aidit dan musuh PKI, Sofyan Barakbah, Fakhrul Barakbah. Itu jelas adalah PKI yang membahayakan di Nusantara, yang hari ini itu jelas apa yang dilakukan oleh FPI, HTI, dan glorifikasi yang lain. Mereka mengaku sebagai cucu Nabi, tapi ternyata palsu. Inilah yang menjadi permasalahan kita hari ini, yang kita harus betul-betul tegas dan terus-menerus kita berikan edukasi kepada masyarakat, biar masyarakat paham untuk bahaya nasab palsu di Nusantara. Dan kita tidak ada salahnya kita menyampaikan bahwa mazhabul arba'ah mengancam, menghukum para pelaku nasab palsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, diviralkan, yang kedua di ngazabun alim atau disiksa dengan amat sakit, yang ketiga diusir dari Nusantara. Mungkin itu yang dimaksud map yang disimpan oleh Insinyur Soekarno di sebuah kamar Insinyur Soekarno. Semoga arsip itu betul-betul bisa kita buka, bahwa hari ini Presiden Prabowo menerima tongkat estafet dari Insinyur Soekarno di map hijau itu. Dan bisa kita lihat 1960 di Buntet Cirebon Tegas yang diutus yaitu Jenderal Ahmad Yani, deportasi imigran Yaman. Seperti itu. Saya kira cukup sekian, semoga bisa difahami apa yang disampaikan oleh Eyang Dangko dari awal hingga akhir. Kami berterima kasih Eyang Dangko, kami akan meneruskan perjuangan dari leluhur kita semua. Ini menjadi pelajaran kita semua, ini menjadi pelajaran yang penting. Ini bahwa sejarah saksi hidup itu masih ada. Dan saya kira Mbah Danco ini adalah, Eyang Danco adalah anak Bupati Blitar. Saya kira cukup sekian. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen dan subscribe and share channel kita.